Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fattah Yolandanu, mahasiswa Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan resume yang berjudul Implementasi Ngram, Teknik dalam Deteksi Plagiarisme pada Tugas Mahasiswa, yang ditulis oleh Erik Alfons Lisangan dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Atmajaya Makassar. Baiklah, mari kita lihat resume ini. Yang pertama, sebelum kita memulai lebih jauh pembahasan resume ini, mari kita sama-sama memahami apa itu plagiarisme. Menurut Kosma dan Joy, plagiarisme itu adalah menyalin pekerjaan orang lain sebagai contoh dari siswa lain atau dari sumber-sumber seperti buku, teks, dan lalai untuk memberikan pengakuan yang tepat dari sumber, pencetus bahan yang ditiru. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana mempermudah dosen untuk mendeteksi plagiarisme antar dokumen tugas mahasiswa? Bisa saja dosen mengecek satu persatu secara sequence plagiarisme dari tugas mahasiswa, tapi itu akan membuat dosen kesusahan. Nah, ini jawabannya. Jadi, di beberapa metode pemrosesan bahasa alami, salah satunya adalah Ngram. Ngram ini dapat digunakan untuk membantu dalam mendeteksi plagiarisme. Apa itu Ngram? Ngram itu didasarkan pada pemisahan teks menjadi string dengan panjang n, mulai dari posisi tertentu dalam suatu teks. Posisi Ngram berikutnya dihitung dari posisi yang sebenarnya, bergeser sesuai dengan offset yang diberikan. Nilai offset bergantung pada pembagian yang digunakan dalam Ngram. Jadi, suatu kalimat atau suatu kata dapat dipecah menjadi Ngram sesuai dari besar nilai n-nya. Sebagai contoh, di sini ada bigram. Bigram yaitu n-gram dengan nilai n2. Bigram dari fotografi dan fotografik yaitu PH, HO, OT, TO, dan seterusnya. Di sini ada istilah-istilah lain dalam paper. Yang pertama itu adalah Turnitin Similarity Index. Ini merupakan salah satu contoh software yang digunakan dalam mendeteksi plagiarisme dari dokumen teks. Yang kedua ada Sorensen-Dice Coefficient atau biasa disebut Sorensen Index atau Dice Coefficient, ditemukan oleh Thorvald Sorensen dan Lee Raymond Dice. Di sini ada persamaan S sama dengan 2 kali A irisan B mutlak dibagi A mutlak ditambah dengan B mutlak. S itu sendiri adalah similarity dan A itu merupakan kalimat atau dokumen pertama, sedangkan B itu yang kedua. Di sini ada suatu contoh. Jumlah bigram dari fotografi dan fotografik masing-masing adalah A sama dengan 9 dan B sama dengan 10, di mana A irisan B mutlaknya itu adalah 8. Karena huruf atau karakter yang sama itu adalah berjumlah 8. Bisa dilihat dari P, H, O, T, O, G, R, A, P, H. Sehingga dapat diperoleh S sama dengan 0,842. Atau persentase similarity dari kedua kata tersebut adalah 84,2%. Nilai 9 itu berarti unik dari hasil persamaan. Diketahui bahwa jumlah karakter yang sama adalah 8. Sedangkan untuk fotografi, karakter yang unik berada di posisi ke-9, yaitu huruf Y. Sedangkan untuk fotografik, posisi uniknya berakhir di 10, yaitu I dan C. Adapun metodologi penelitian dari paper ini adalah penulis mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber,
dengan menggunakan metode studi literatur dan studi dokumentasi. Analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dilakukan dengan metode analisis isi dari dokumen tugas mahasiswa. Dokumen tugas mahasiswa yang akan dijadikan sampel sebanyak 2 buah, yang kemudian akan dibuat dokumen teks yang baru yang merupakan variasi dari 2 buah dokumen sampel. Jadi ada 2 origin dokumen yang digunakan sebagai sampel untuk mengecek plagiarisme pada dokumen-dokumen yang lain. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini ada tabel dari hasil pengumpulan data. Terdapat 7 dokumen, di mana dokumen A dan dokumen B adalah dokumen yang asli, dan di sini ada persentase di mana A dan B sama-sama memiliki kesamaan 10%. Sedangkan yang C itu ada 25% dari isi A dan 75% dari isi B. Yang D itu 50% dari isi A dan 50% dari isi B. Dokumen E 75% dari isi A dan 25% dari isi B. Dokumen F sepenuhnya 100% isi A. Dokumen G 100% isi dokumen B. Di sebelah ini ada tabel di mana akan digunakan sebagai dasar relevansi atau sebagai patokan untuk penelitian ke depan. Masuk ke hasil penelitian, di sini ada beberapa tahapan untuk penelitian. Yang pertama, dokumen teks yang diakses kemudian dilakukan proses cleansing teks. Cleansing teks di sini adalah membersihkan teks dari tanda baca sehingga teks dapat dengan mudah dilakukan pengecekan. Selanjutnya, konversi isi dokumen teks ke dalam bentuk n-gram. Teks yang sudah dilakukan tahap cleansing selanjutnya dipecah menjadi n-gram, dan dalam penelitian ini nilai n yang digunakan adalah 3, 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya, n-gram dibandingkan satu persatu dengan dokumen teks yang lainnya, dan dilakukan perhitungan dengan menggunakan Sorensen-Dice coefficient dan dipadukan dengan Turnitin Similarity Index sebagai indikator plagiarisme. Masuk ke dalam tahap perancangan aplikasi. Di sini aplikasi dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP yang berbasis pada operasi file. Nah, input yang diharapkan dari aplikasi yaitu berupa n dari bentuk n-gram yang akan disimulasikan, dan lokasi direktori dari dokumen tugas mahasiswa yang disimpan. Di sini dapat dilihat pada tampilan perancangan aplikasi ada tabel dengan persentase plagiarisme serta warna yang menggambarkan seberapa besar plagiarisme dilakukan. Pemetaan gambar plagiarisme ini diperoleh dari Turnitin Similarity Index, yang mana warna biru itu artinya tidak terjadi plagiarisme, warna hijau itu dari 0 sampai 24% kata yang cocok. Untuk warna kuning 25% sampai 49%, warna orange 50% sampai 74%, sedangkan warna merah 75% sampai 100% atau sepenuhnya plagiarisme. Nah, berdasarkan hasil perbandingan dokumen, bigram dengan N3, N4, dan N5. Di sini kita bisa lihat bahwa semakin besar nilai N, maka semakin kecil selisih relevansinya. Tabel kiri adalah hasil penelitian, sedangkan tabel kanan ini adalah dasar relevansi yang digunakan untuk perbandingan. Dan ini N dengan nilai 6 serta N dengan nilai 7, di mana kita lihat
bahwa N dengan nilai 7 mendekati patokan dasar. Untuk melihat secara pasti, pernyataan bahwa nilai N semakin besar dan selisih relevansi semakin kecil, kita dapat menggunakan persamaan RSR. RSR yaitu rata-rata selisih relevansi antara Sorensen-Dice koefisien dari N-gram teknik dan hasil studi dokumentasi. Di sini dapat hasil bahwa N-gram dengan nilai 7 rata-rata selisih relevansinya adalah 1,83%, cukup kecil dibandingkan dengan selisih yang lainnya. Sampai di kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa N-gram teknik dapat digunakan untuk mendeteksi plagiarisme tugas mahasiswa berdasarkan similarity index antar dokumen tugas. Semakin besar nilai N yang diberikan akan memberikan tingkat relevansi yang semakin baik, dengan syarat nilai rata-rata selisih relevansi lebih besar dari 0. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.